Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Segala yang terbaik kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Segala yang baik ada karena-Mu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik
kasih Tuhan Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, kesempatan, hak khusus, privilege yang Kau berikan bagi kami di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman. Roh Kudus urapi hamba sehingga hamba bisa berbicara dengan sederhana. Urapi juga umat-Mu sehingga umat paham apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup ini. Di atas segala-galanya jadikan kami pelaku dan bukan hanya pendengar firman. Ini waktu-Mu Tuhan, bekerja melalui firman-Mu. Kami terbuka untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih, kami akan mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Silakan jemaat duduk. Selamat pagi semuanya. Senang bisa menyapa jemaat di tempat ini. November saya terakhir ke sini. Rasanya di atas belum terisi penuh seperti itu, hanya di bawah sekarang. Udah mulai banyak di atas dan tetap harus dibatasi karena mengacu kepada prokes. Saya diminta untuk sharing, membagikan kepada jemaat tentang satu topik. Assurance of victory. Jaminan tentang kemenangan. Teks yang akan saya bagikan sesuai dengan yang diberikan kepada saya terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bapak dan Ibu sekalian kalau memang membawa Alkitab yang digital ataupun yang asik silahkan membukanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya akan membacakannya bagi jemaat. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 kata-katanya demikian, saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, perhatikan Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang akan menjadi teks pengarah dan kita akan coba kerucutkan bagian ini ke masalah jaminan kemenangan di dalam Kristus. Saya rasa teks ini sudah puluhan atau jangan-jangan ratusan kali kita baca. Dengan banyak versi yang dibagikan oleh para rekan hamba Tuhan. Saya ingin coba menyoroti dalam aspek yang lain, khususnya ini apa yang dimaksud dengan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh jemaat di Korintus sebetulnya. Dan kita akan coba dalami masalah ini, dilihat daripada bingkai, latar belakang. Dan kita akan kerucutkan kepada implikasi yang bisa kita lakukan bagaimana agar kita bisa mengalami yang namanya kemenangan di dalam pencobaan. Nah mari kita coba pahami di dalam bingkainya. Pada masa abad-abad awal, jemaat di Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Jemaat ini sendiri hidup, berkembang dan bertumbuh dalam satu kondisi yang tidak kondusif di Korintus. Kenapa tidak kondusif? Saya akan coba beberkan. Nah kalau kita pergi kemanapun di seluruh muka bumi, lalu kita pergi ke satu tempat, ke satu negara atau ke satu daerah, biasanya daerah yang kita datangi, tempat, kota atau negara yang kita datangi biasanya memiliki ikon-ikon tertentu. Kalau saya pergi ke Italia umpamanya, ada ikon yang menarik di Italia, yaitu ada satu menara yang disebut dengan menara, nggak tahu menara Pisa atau Pizza nyebutnya begitu. Tapi itu jadi ikon. Kalau kita pergi ke New York atau ke Amerika, ada ikon Amerika, yaitu patung Liberty yang pegang obor itu. Udah tahunan itu nggak pegel-pegel. Nah itu tuh ikon yang seperti begitu. Kalau ke India, Taj Mahal itu merupakan satu ikon. Kalau ke Jakarta katanya ada ikon dulu sih Monas ya. Sekarang banjir. Enggak tahu benar atau tidak. Nah, hari ketika Paulus hidup, kalau kita pergi ke Korintus, ada ikon yang ada di Korintus yang terkenal. Salah satu ikon yang terkenal di dalam konteks Korintus adalah begitu banyak kuil di sana. Begitu banyak tempat ibadah, khususnya pemujaan kepada satu dewi namanya Artemis. Dan kuil ini memiliki keunikan untuk
kondisi Korintus. Kenapa? Tempat ibadah kepada Dewi Aphrodite ini memiliki keunikan paling tidak ada dua hal. Yang pertama, ini dijadikan sebagai satu pusat ibadah. Jadi kalau ada ibadah-ibadah tertentu di hari tertentu, maka seluruh penduduk di Korintus akan hadir untuk beribadah dan menyembah Dewi Artemis. Dan yang menarik, biasanya ibadah itu akan ditutup dengan satu ritual yang kalau di dalam kacamata modern itu merupakan tindakan amoral. Kenapa? Karena imam-imam Dewi Artemis akan melakukan hubungan badan dengan imam-imam perempuan yang seringkali disebut dengan pelacur bakti. Sehingga di akhir ibadah tersebut terjadi tindakan amoralitas di tengah-tengah tempat peribadatan tersebut. Bagi mereka itu bukan tindakan-tindakan amoral, tetapi simbol daripada kesuburan bagaimana dewa atas dengan dewa bawah bertemu. Tapi di dalam kacamata modern, ini dianggap satu tindakan amoralitas. Itu yang pertama yang menarik di dalam kegiatan yang disebut tempat ibadah di kuil tersebut. Tetapi aspek yang lain yang menarik, kuil ini pun menjadi satu ajang sosial. Artinya begini, kalau kita ingin mengetahui masalah apa yang terjadi di Korintus, pergilah ke kuil. Maka kita akan dapat informasi di sana. Kalau ada masalah-masalah diselesaikan di mana? Di kuil. Sehingga kuil ini menjadi satu tempat sosialisasi pertemuan orang-orang seluruh masyarakat Korintus. Dan akibatnya, apakah seorang dianggap masyarakat Korintus atau bukan, itu dengan intensitas hadir di kuil tersebut. Jadi kalau saya sering datang di sana berarti saya memerhatikan masalah tersebut, turut menyelesaikan masalah, dan saya dianggap sebagai bagian daripada masyarakat tersebut. Nah, karena ini merupakan tempat aktivitas sosial sehingga mereka akan tinggal di sana, diam di sana, dan di kuil tersebut banyak makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sehingga kalau mereka lapar gak usah pergi dulu ke warteg begitu keluar. Oh, di situ ada makanan tinggal diambil dan dimakan. Saya rasa gambaran ini bisa membuat kita memahami kenapa di Korintus disebut dengan makanan-makanan berhala, bukan? Tentang masalah dosa amoralitas. Nah, satu kali seorang yang bernama Paulus datang ke situ dan memberitakan Injil. Roh Kudus bekerja. Dan banyak orang yang digerakkan hatinya oleh Roh Kudus sehingga menerima Kristus. Waktu mereka menerima Kristus, Paulus mulai bina mereka. Didik mereka, muridkan mereka. Tetapi Paulus melihat ada sisi lain yang membahayakan kehidupan komunitas jemaat ini. Kenapa? Karena mereka masih suka pergi kemana? Kuil. Kenapa? Kalau tidak pergi ke kuil, mereka tidak dianggap sebagai masyarakat Korintus. Karena di sana pusat aktivitas. Tapi kalau Paulus izinkan, akan besar kemungkinan mereka jatuh di dalam makanan berhala, bukan? Itu sebabnya muncul di dalam kitab Korintus tentang makanan-makanan yang dipersembahkan pada berhala. Bahkan jangan-jangan mereka bisa jatuh dalam dosa moralitas karena memang ada para imam-imam atau pelacur bakti di sana. Lalu tindakan Paulus apa? Mereka tarik. Atau tepatnya mereka ditarik keluar oleh Paulus. Dan mereka dikumpulkan dalam satu komunitas yang lain yang seringkali disebut komunitas eklesia. Gereja, komunitas yang sudah diselamatkan. Nah, akibatnya apa? Karena mereka tidak hadir, menghindari yang namanya tempat ibadah Aphrodite. Di sini muncul yang namanya sikap negatif dari masyarakat terhadap komunitas Paulus, komunitas Kristen. Dan akibatnya mereka dianggap second class. Masyarakat kelas 2 dipersulit dan dianggap bukan bagian daripada komunitas masyarakat Korintus. Ini yang dimaksud dengan pencobaan. Mengikut Yesus, tunduk pada ajaran Kristus, berarti siap untuk menghindari artinya perbedaan yang bisa membawa kepada hal-hal yang bersifat amoralitas. Waktu mereka menghadapi ini, Paulus mengingatkan, ingat jangan kamu pandang rendah tentang makanan berhala.
tentang hal-hal tersebut. Lalu dia berikan contoh, kalau baca dari pasal 10 ini ayat pertama sampai ke ayat sebelum dari ayat 13, Israel dijadikan contoh. Mereka keluar dari Mesir, tetapi dalam perjalanan karena masalah berhala ini, mereka jatuh dan banyak yang tidak masuk dalam tanah perjanjian. Lalu Paulus mengingatkan, tapi kalaupun kau diizinkan menghadapi masalah pencobaan yang seperti begini, tidak perlu takut. Karena percayalah, itu tidak melampaui kekuatanmu. Dan di sana dikatakan, Allah akan memberikan kekuatan. Ada Allah yang setia. Dan di sini yang dimaksudkan assurance of victory. Ada jaminan untuk engkau bisa mengalami apa? Kemenangan. Nah itu latar belakangnya seperti itu. Ini belum masuk khotbah ya, baru ngobrol-ngobrol aja nih. Lah sekarang kita coba relevansikan, kita terapkan dengan konteks masa kini. Apakah sama hidup di Korintus dengan konteks masa kini? Apakah kita sementara dikelilingi oleh kuil-kuil Apolos atau Aphrodite? Memang tidak. Hari ini kita tidak berhadapan dengan berhala-berhala yang sifatnya klasik seperti itu. Tetapi jangan salah rekan-rekan, jemaat, bapak dan ibu sekalian. Dalam zaman modern itu ada banyak muncul berhala-berhala modern. Tanpa disadari kita sering kali terjebak dengan berhala modern. Definisi berhala kalau diterjemahkan secara lugas dan pendek singkat adalah sesuatu yang bisa menggeser posisi Allah. Dan menempati apa yang harusnya menjadi posisi Allah dengan posisi yang dianggap sesuatu tersebut. Bisa figur, subjek, atau mungkin hal-hal tertentu. Dari kata idol munculkan idola. Indonesian Idol, idola tuh seperti begitu. British Idol. Nah, kalau itu menggeser, maka itu sudah menjadi berhala. Apa yang dimaksud dengan berhala modern? Saya rasa kalau kita cukup terbuka banyak. Yang kadang-kadang menggeser kepentingan kita terhadap Allah atau kepentingan Allah terhadap kita. Kadang-kadang hobi itu bisa jadi berhala loh. Saya sering berbicara di sini, ada orang yang hobi mancing ya. Saking hobinya, bisa loh gak ke gereja. Wah kalau udah mancing tuh, katanya ya kalau orang sudah hobi mancing, itu ikan kakap dengan muka orang gak bisa dibedakan. Siapa yang dipancing, siapa yang memancing. Hari ini banyak ibu-ibu ya, nggak di Cikarang saya rasa, di luar Cikarang itu hobi dengan drakor ya. Di sini sih enggak ya, enggak pada seneng di sini, senengnya drama India mungkin ya. Nah kalau yang seperti ini menggantikan posisi yang seharusnya ditempati oleh Allah, hati-hati. Kadang-kadang ikon-ikon modern tertentu, merek gadget begitu ya, kalau mereknya merek tertentu, waduh percaya diri. Tapi kalau mereknya gurem ya, David Chiang atau Cheng Quang Tai gitu. Buka handphone pun rasanya malu gitu lihat kiri kanan. Tapi kalau merek tertentu dia angkat ke atas, goyang dulu begitu, kayak marketingnya aja. Sekali lagi ini bisa menjadi satu berhala modern. Materi, karir bisa menjadi berhala modern. Nah, ini yang bisa rentan menggeser posisi Allah. Dan seringkali ini membuat problem di dalam hidup kita. Menjadi pencobaan yang membawa kita jauh dari Allah karena masalah tersebut. Sekali lagi rekan-rekan, seringkali masalah pencobaan dipicu bukan hanya masalah dari luar, tetapi karena self interest yang dimunculkan di dalam diri kita. Sesuatu yang harusnya tidak menjadi berhala, tapi ketika itu menjadi satu interest yang berlebihan, akibatnya menggeser posisi Allah dan itu menjadi berhala di dalam diri kita. Dan inilah yang disebut dengan berhala-berhala modern. Sekali lagi, yang jadi pertanyaan,
sebagai relevansi dan implikasinya. Kalau saya ingin menang dengan pencobaan, dengan problem, dengan masalah, apakah itu yang muncul secara internal dalam diri saya? Ataukah memang sebagai satu tantangan karena saya mengikuti Tuhan? What must I do? Apa yang harus saya lakukan? Sehingga yang namanya assurance of salvation itu menjadi bagian dari dalam hidup kita. Saya coba akan memberikan 3 hal. Dari teks ini yang kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 yang menjadi kunci untuk kita bisa mengalami yang namanya kemenangan. Yang pertama, untuk kita bisa menang terhadap pencobaan tidak ada jalan lain. Hadapi pencobaan tersebut. Teksnya jelas dikatakan pencobaan yang kamu hadapi, artinya bagaimana agar kita bisa menang daripada pencobaan? Gak ada jalan lain. Hadapi pencobaan tersebut. Ada orang yang mengungkapkan hidup adalah satu perjalanan. Dan kalau kita melakukan perjalanan kadang-kadang kita menghadapi jalan yang lurus atau jalan tol, tapi jarang juga kita berhadapan dengan jalan yang berkelok. Jalan yang menurun, nanjak, sempit, kadang-kadang macet. Tetapi sejauh yang kita jalani, apa yang kita hadapi di dalam perjalanan tersebut tidak menyulitkan kita, bukan? Kita bisa lalui semua dengan baik. Itulah hidup. Hidup tidak selalu mudah. Ada orang mengatakan hidup di dalam Tuhan itu jalan tol lurus, tidak juga. Hidup di dalam Tuhan tidak selalu harus belok kanan, belok kiri, turun atau harus terus ke atas, tidak juga. Tapi hidup di dalam Tuhan merupakan hidup yang menjadi gabungan keseluruhannya. Ada kalanya lurus, tidak jarang turun. Acap kali menanjak, bahkan macet bukan? Tetapi yang dikatakan Alkitab, itu tidak di luar kemampuanmu. Semua di dalam kemampuan kita. Ini masalah yang sangat penting. Jadi sekali lagi, pahami bahwa hidup merupakan satu perjalanan. Dan sering kali dalam perjalanan tersebut kita diizinkan menghadapi yang namanya pencobaan, ujian. Saya merenungkan semalam, apakah pencobaan ujian itu buruk? Apakah jalan berkelok ke kiri itu buruk? Apakah jalan turun dengan begitu terjal itu buruk? Naik dengan tajam itu buruk? Tidak. Dalam hidup kita membutuhkan yang namanya pencobaan yang begini. Tujuannya apa? Menunjukkan kualitas, mutu. Saya ingat dalam tradisi perjanjian baru, ada satu alat namanya tribulum. Dari tribulum muncul yang namanya tribulation. Tribulation itu kesulitan, penderitaan. Tribulum dipakai untuk memukul gandum. Jadi kalau gandum setiap telah dituai, itu akan dipukul oleh satu alat yang namanya tribulum. Dipukul dengan keras dan pukulan tersebut akan memecahkan kulit gandum sehingga kulit tersebut akan terpecah dan kalau ada angin yang besar, angin itu akan meniup kulit dan yang tersisa itu hanya gandum, bulir gandum. Sehingga dari kata-kata ini tribulation, penderitaan, pencobaan, masalah seringkali menjadi satu alat yang diizinkan untuk memukul kita dalam kelokan ke kiri atau ke kanan, mungkin turun atau sementara naik ke atas. Tetapi untuk membuktikan dan mengeluarkan benih atau inti daripada gandum itu. Tidak selalu buruk. Dan Allah menjanjikan itu semua di dalam kontrol Allah. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi bulir gandum yang bermutu? Tidak ada cara lain. Harus dipukul. Dan itu akan keluar hasilnya. Saya pernah melihat bagaimana satu jenis pesawat yang paling terbaru dulu keluar A380 yang bisa sekali pergi katanya bawa 700 penumpang, itu satu desa loh, bedol desa. Itu bagaimana nguji yang namanya pesawat seperti itu, mesin, sayap, itu kan gedenya luar biasa.
mungkin dalamnya lebih gede dari ini. 700 orang bisa masuk sekaligus. Nah, waktu saya lihat di Discovery Channel itu pengujiannya luar biasa. Jadi pesawat itu diuji oleh pilot-pilot emeritus di Amerika yang biasanya telah pensiun dari pesawat F-16 yang gitu, yang jago-jago tuh. Itu katanya pesawat kalau dalam ketinggian yang sangat tinggi sekali, dimatikan pesawatnya. Kalau dimatikan mesin pesawatnya, itu turunnya seperti apa? Apakah sayap bisa patah atau tidak? Lalu cara menghidupkan mesin manual berapa lama dibutuhkan? Dan itu harus pilot yang hebat, yang ahli. Gak bisa pilot pemula. Apalagi kalau pilot Adam Air. Itu pasti gak bisa. Itu harus orang-orang yang ahli. Dan akan ketahuan waktu terjun ke bawah, apakah sayap tersebut mampu menahan beratnya pesawat. Sampai berapa detik dibutuhkan untuk kembali kepada mesin manual. Ketika itu bisa ditanggulangi, berarti teruji pesawat tersebut layak untuk diberikan kepada perusahaan pemesan. Itulah yang namanya ujian pencobaan. Kita tidak bisa menghindari hal ini kalau kita ingin menjadi manusia yang berkualitas. J. Adams mengatakan ketika manusia dihadapkan dengan masalah ada 3 sikap yang bisa muncul. Yang pertama, orang bisa menghindari. Ada masalah, hindari. Karena dia pikir menghindar beres. No. Adams mengatakan kalau engkau menghindari satu masalah, satu kali masalah tersebut akan muncul di hadapanmu dengan hal yang lebih luas dan lebih besar. Ada yang kedua, sikap orang ketika menghadapi masalah. Mengabaikan. Dengan mengabaikan, dengan melupakan, mereka pikir sudah beres semuanya. Ternyata tidak. Orang mengabaikan, masalah itu tetap ada dan satu kali akan terus membuntuti dan mengganggu dia. Tapi ada sikap yang ketiga, hadapi, pecahkan. Mudah? Belum tentu. Sama seperti orang mengobati luka, luka itu harus dikopek dan itu menyakitkan. Tetapi itu cara untuk bisa menyembuhkan. Sehingga solusinya gimana? Menang dalam pencobaan, menang dalam masalah. Assurance of victory harus dimulai dengan satu tahap. Yang pertama, hadapi. Tidak ada cara lain. Dan itu merupakan cara untuk kita bisa menang di dalam pencobaan. Yang kedua, ketika kita menghadapi hal tersebut, poin yang kedua, yakini akan kesetiaan Allah. Waktu jemaat di Korintus menghadapi pencobaan, ada kata-kata yang menarik yang diungkapkan oleh Paulus, yaitu janji kesetiaan Allah. Allah tidak pernah berjanji kepada jemaat Korintus bahwa langit akan selalu cerah, bahwa mereka akan bebas daripada pencobaan. Tetapi Allah menjanjikan tentang kesetiaannya. Itu dijelaskan di dalam teks. Allah itu setia. Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita sebagai umat Allah hidup akan mudah. Tapi dia menjanjikan kemampuan. Dia janjikan kesetiaan. Ada satu lagu dari Michael Jackson, I'll be there. Kalau engkau panggil, aku akan hadir di sana. Saya rasa kesejatian yang disebut dengan I'll be there hanya ada di dalam diri Allah. Dia memberikan hidupnya, dirinya yang setia. Dan kesetiaan Allah ini tidak pernah didasarkan kepada kesetiaan kita. Mungkin kita tidak setia. Tapi dia tetap setia. Waktu Allah komitmen terhadap janjinya, kita bisa melukai dia. Kita bisa tidak setia. Tetapi dia tetap setia. Bukankah itu yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13 bukan? Kalau engkau menyangkal, dia pun akan menyangkal. Tetapi kalau engkau gak setia, dia tetap setia.
Saya ingin coba ungkapkan satu kisah yang pernah saya jelaskan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Tentang seekor anjing. Dijelaskan di Inggris itu ada satu pemburu yang seringkali menembak burung. Biasa kalau menembak burung itu dengan double loop. Jadi sekali tembak itu peluru bisa banyak keluar. Dan dia ditemani oleh seekor anjing yang membantunya di dalam berburu. Jadi kalau dia menembak burung, burung itu jatuh, anjing ini akan pergi secepatnya untuk mencari burung yang ditembak. Karena kalau tidak, ada hewan lain, khususnya hewan liar lain yang akan mengambil burung tersebut dan akan memakannya. Dan anjing ini akan berlari dengan demikian kuat, sehingga tidak sampai 5 menit, anjing tersebut akan membawa unggas yang ditembak kepada tuannya. Dan tuannya akan mengambil. Keluarga daripada tuannya ini hidup daripada hasil buruan dan ditemani oleh seekor anjing yang setia. Satu kali ketika tuannya berburu, dia menembak sekelompok burung, anjing ini pergi untuk membawa burung tersebut. Tapi kok cukup lama gak balik-balik ini, anjingnya kemana? Biasanya gak sampai 5 menit, ini kok udah 15 menit. Kagak datang-datang. Apa mau mengundurkan diri? Dan waktu 20 menit datang anjing tersebut ke depan tuannya terkejut karena melihat anjing itu seperti kelelahan. Simak punya simak baru tuannya sadar karena anjing ini sudah tua menemani sang tuan puluhan tahun. Sehingga ketangkasannya berkurang tapi hebatnya kesetiaannya gak pernah berkurang. Wah ini harus diganti nih sama yang baru. Kalau enggak omset turun. Akhirnya si tuan ini mulai kumpulkan uang, sampai satu titik tertentu uang terkumpul untuk memberi seekor anjing yang baru. Dia pergi ke kota membawa anjingnya yang sudah setia menemani dia. Tiba-tiba di tengah perjalanan tuan ini melakukan tindakan yang sangat-sangat jahat. Dia berbalik di jalan yang sempit dan sepi, dia tembak itu anjing. Dizolimi. Anjing ini mati. Dia lihat kiri kanan gak ada orang, tarik itu anjing, jongkok, lempar kepada semak-semak di pinggir. Aman semua, dia jalan ke kota untuk mencari anjing yang lebih muda. Sampai di kota dia mencari anjing, ketemu akhirnya cocok mau dibeli. Itu pas mau dibayar, uangnya hilang. Waduh ini repot, yang tua mati. Yang muda kagak dapat. Apa harus self service, nembak lari sendiri? Nah mungkin juga. Pusing. Akhirnya dalam pusingnya dia pulang, kembali ke jalan yang tadi. Nah di jalan yang tadi dia terkejut karena di mana dia menembak anjing, anjingnya itu ke tengah jalan, mati di tengah jalan. Setahu dia sudah lempar ke semak-semak. Kenapa di sini? Jadi dia ambil anjing tersebut dan dia seret ke pinggir. Nah waktu dia jongkok, dia seret anjing tersebut ke pinggir, dia terkejut. Karena waktu diseret di bawah badan anjing tersebut ada uang yang untuk membeli anjing yang baru. Dia baru sadar waktu dia jongkok, uangnya jatuh waktu menyeret anjing tersebut. Dan katanya anjing ini di dalam nafas yang terakhir melihat uang sang tuan jatuh, dia paksa bawa tubuhnya untuk mati di atas uang tersebut. Anjing yang setia diperlakukan dengan tidak adil, tapi dia tetap setia. Karena dia tahu kalau uang tersebut bisa diambil oleh orang lain. Ini hanya satu ciptaan loh. Tapi mengerti kesetiaan. Masa Allah sang pencipta tidak lebih setia? Dan itu yang dijanjikan kepada jemaat di Korintus. God faithfulness and still faithfulness. Itu sebabnya ketika kita menghadapi pencobaan, rekan-rekan, ada Allah yang setia. Iman kalau saya definisikan di dalam hal ini adalah kemampuan untuk melihat kesetiaan Allah yang melampaui kesetiaan kita. Iman adalah kemampuan untuk melihat Allah di dalam kesetiaannya berpihak kepada kita di dalam upaya kita yang paling terbaik meskipun kita dalam upaya kita gagal. Dia akan sempurnakan.
Tetapi jangan jadikan ini sebagai satu excuse berarti kita boleh hidup tidak setia. Bukan itu maksudnya. Tetapi di dalam segala upaya kita yang paling terbaik, percayalah kesetiaan Allah itu melampaui segala-galanya. Ada satu statement tulisan yang dituliskan oleh Paus yang sekarang. Dia katakan bahwa kesetiaan Allah lebih kuat daripada ketidaksetiaan kita. God's faithfulness is stronger than our unfaithfulness. Itulah Allah yang kita miliki. Kalau mau jujur dan kita terbuka, ada banyak berkat-berkat yang tidak kita doakan, bukan? Kita alami. Kadang-kadang yang kita doakan belum kita alami. Lalu kenapa yang tidak didoakan kita alami, kita menerima? Itu menunjukkan Allah setia. Dia paling tahu kebutuhan kita. Daripada apa yang kita minta kepada dia. Dan yang ketiga, untuk kita bisa menang di dalam pencobaan. Yakini Allah akan memberikan solusi. Teks mengatakan ia akan memberikan jalan keluar. Itu kan tertulis di situ. Allah siap, Allah mau, dan Allah mampu untuk memberikan jalan keluar. Hari ini ketika kita berhadapan dengan orang, ada orang yang mampu tapi belum tentu mau. Mungkin kita bertemu dengan orang yang mau tapi tidak mampu. Ketika kita berhadapan dengan Allah yang diberitakan oleh Paulus di Korintus, dia adalah Allah yang mau dan dia mampu. Ada orang datang kepada saya doa Pak dalam pencobaan. Saya meminta untuk dia menolong, tapi kok enggak ada muncul jawabannya. Saya merenung. Di mana problemnya? Dalam perenungan saya seringkali saya berpikir, jangan-jangan kita bersedia ditolong Allah, tetapi cara Allah menolong kita harus dengan cara kita dan bukan cara Allah. Justru ketika Allah akan memberikan solusi dan mau memberikan solusi, harus disertai dengan catatan bahwa kalau Allah melakukan sesuatu harus di dalam rencananya, harus di dalam waktunya, dan juga harus di dalam caranya. Nah, kita seringkali mau dibantu, meminta Allah untuk menyelesaikan, tetapi ketika Allah akan menyelesaikan, kita meminta untuk Dia menyelesaikan dengan cara kita. Nah, ini menjadi problem. Saya masih ingat puluhan tahun yang lalu ketika seorang rekan saya masih ada di Inti. Dia punya 2 anak kecil yang suka dibawa ke kantor. Dan saya masih ingat karena saya di kantor lantai 2. Dia di lantai pertama. Nah, waktu satu kali jam makan siang kalau nggak salah kantor lagi sepi. Saya dengar teriakan anak kecil. Waduh, pokoknya teriak-teriak. Saya lari dari atas ke bawah, ternyata ada seorang anak kecil yang mungkin usia 2 tahun, tangannya kejepit. Kejepit pintu karena kantor di kami itu pintunya pakai tarikan begitu. Rupanya dia melihat di satu kantor ada boneka, bonekanya bagus jadi dia paksa untuk masuk, cuma masih kecil. Pintunya kan pakai tarikan, waduh dia setengah mati dorong-dorong, akhirnya bisa. Cuma kebuka sedikit. Dia pikir kalau untuk bisa masuk, masukkan dulu tangannya. Nanti kalau masuk tangan baru kepala begitu. Gak tahu dia masukkan tangannya, kejepit tangannya, teriak-teriak setengah mati. Lah saya lihat yang begitu kan langsung spontan, saya buka pintu, saya angkat. Ya pokoknya ngomongnya dalam bahasa Spanyol itu ngabaceo begitu ya. Aduh bacok. Ini ngomong apa nih? Tapi ya sudahlah, pokoknya udah saya ambil. Orang tuanya datang dari atas, kaget juga. Orang tuanya gendong. Waktu mau dibawa ke atas, nangis lebih gede. Dan bahasanya,
sambil nuju ke pintu. Saya pikir kenapa ini? Nyesel juga saya ngebantu. Terus gitu. Orang tuanya bisa ngerti loh bahasanya. Dia datang ke pintu, dia simpan anaknya ke bawah. Dia buka pintunya, masukkan lagi tangannya tuh, dijepit. Habis begitu baru dibuka, digendong. Berhenti nangisnya. Dia jelasin ke saya, dia mau dibantu hanya oleh orang tuanya. Duh, saya bilang, bayang ya kalau gitu, kalau sepertinya dia digigit anjing. Saya bantu, apa harus digigit lagi. Tapi itu bahasa kita bukan? Tolong tapi dengan cara saya. Kalau udah begini, masalah tidak akan pernah selesai. Sekali lagi, kemenangan yang sejati hanya terjadi ketika kita ada dalam arena dan bukan di luar arena. Ada banyak kuda yang bagus, berpotensi, tetapi yang disebut juara kalau kuda itu dibawa ke arena. Ada banyak pelari yang baik, tetapi siapa yang disebut juara bukan pelari yang semata-mata baik, tetapi ketika pelari tersebut dibawa ke arena dan berlari di arena. Hari ini, kalau kita menghadapi masalah dan diizinkan menghadapi problem, yakini kesetiaan Allah. Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Dan dia hadir di tengah-tengah kita. Saya ingin mengajak untuk kita memuji, memuliakan satu pujian. El Shaddai. Dia Allah kuasa, dia Allah setia, dia mau dan dia siap untuk melakukan apapun yang dibutuhkan oleh kita. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah menjagamu. Usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami pahami, untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba. Di atas segala-galanya jadikan kami umat yang terbuka, memahami tentang kesetiaan-Mu dan kemampuan-Mu untuk memberikan solusi. Terima kasih untuk semuanya. Kami sudah berdoa hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya berdiri sebelum kita pulang. Kita nyanyikan kemenangan kita. Kita nyatakan bahwa janji Tuhan layak kita terima dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Engkau. Orang-orang yang layak terima janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Katakan kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang kami nantikan Tuhan. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami bersorak Tuhan, karena kami tahu kemenangan menjadi bagian kami. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami pulang, kami membawa kemenangan yang dari-Mu. Kami menerima janji-Mu. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Terima jemaat Tuhan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Ku bersorak. Bersorak bagi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia buat kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita bersyukur punya Allah yang setia, amin. Sehingga kita percaya di dalam tahun 2022 ini, walaupun dikatakan tidak ada kepastian atau apapun saudaraku yang digambarkan oleh dunia, tapi kita punya gambaran yang luar biasa. Pagi ini kita diteguhkan. Kalau minggu yang lalu ada satu jaminan dikatakan
bagaimana tentunya apa yang menjadi segala janji Tuhan nyata bagi setiap kita. Dan hari ini kita percaya kita mempunyai Tuhan yang memberikan janji kemenangan bagi setiap kita. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih setiamu yang luar biasa. Tuhan, di tengah kelemahan kami, kasih setiamu ada bagi kami. Kalau kami juga Tuhan mungkin melenceng daripada apa yang jadi sasaranmu, Engkau tetap setia. Memanggil kami kembali, menyertai. Terus Tuhan menunggu kami untuk kembali. Dan kami percaya, seperti yang dikatakan tadi, pada waktu kami kembali kepada jalur kebenaran, di mana Engkau ada, Engkau tetap setia, memberikan segala janji kemenangan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menyaksikan bagaimana iman kami kepadamu, dan kami akan katakan kepada dunia bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena adalah setia bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur dengan hamba-Mu, pasti yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati akan hamba-Mu dengan segala pelayanan yang ada, dengan keluarga. Bahkan Tuhan, apapun yang Kau rancangkan ke depan, kami percaya Allah yang setia juga ada bagi pasti keluarga, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita arahkan hati jantangan kita juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, yang luar biasa, yang menyertai setiap kehidupan kami. Janji-Mu ada bagi kami, janji-Mu ada bagi keluarga kami, janji-Mu ada setiap pekerjaan dan usaha kami, janji-Mu ada bagi studi kami, janji-Mu ada bagi pelayanan kami, janji-Mu ada bagi setiap apa yang kami kerjakan, yaitu keberhasilan yang daripada Tuhan. Dan kami akan memuliakan nama-Mu, karena firman-Mu nyata bagi kami, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami ada selalu bagi kami, memberikan pengetahuan, memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk kami tetap teguh berjalan bersama-Mu sampai kemuliaan-Mu yang nyata ada bagi setiap kami. Mari Ibu Bapa Saudara kasih dalam Tuhan, yang percaya bahwa hidup kita dalam kemenangan, kita mau berkata pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tiap pencapaian besar dalam hidup kita membutuhkan latihan, dedikasi, dan investasi waktu kita. Sama halnya dengan pernikahan Anda. Dibutuhkan lebih dari sekedar perasaan cinta untuk membangun hubungan yang bertahan seumur hidup. Persiapan rohani dan mental serta konsep pernikahan yang tepatlah yang akan menjadikan sebuah pernikahan tetap kokoh sampai kapanpun. Para calon pengantin, persiapkanlah pernikahan abadi Anda melalui bimbingan pranikah. Daftarkan diri Anda dengan menghubungi koordinator pelayanan keluarga, Bapak Ebenezer di 0878 8727 4384, minimum 6 bulan sebelum hari pernikahan. Semoga janji suci pernikahan Anda terjaga selamanya.